Yang pertama, seorang pemimpin harus punya rasa tanggung jawab, bijak dalam mengambil keputusan, pasti yang jujur ya, terus amanah juga, terus juga yang bisa memimpin rakyat-rakyat atau bawahan-bawahannya itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi, peduli terhadap bawahannya atau anggotanya. yang terpenting tanggung jawab dan merasakan apa yang rakyat rasakan atau merasakan rasa empati lah gitu. Itu jujur dan pasti beretika. Nah, etika ini yang paling utama. sesuai dengan sifat-sifat Rasul, yaitu yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatona, gitu. Sesuai dengan sifat-sifat Rasul sih. Setiap orang pasti berbeda. Tentu saja saya melihat dengan visi misinya seperti apa. Latar belakang dari setiap paslonnya dulu. Kayak jejak ininya ya. Iya, rekam jejak para pemimpinnya, para calon-calonnya, terus visi misinya juga. Sudah pasti saya melihat dari rekam jejaknya apa aja yang sudah dilakukan, prestasinya apa, terus kesehatannya apa aja, itu kan sudah dilihat dari rekam jejak di media sosial. Aku dari Hamin seminggu atau 2 minggu sebelum pemilu tuh aku mencari-cari visi misi dari ketiga paslon itu. Kalau untuk yang lain-lainnya tuh benar jujur gak familiar. Nah, lihat tuh dari mana sih? Lihat tuh dari Jejaknya yang bagus, terus latar belakangnya yang bagus, terus sama pengalamannya dalam memimpin sebelumnya. Kalau saya pribadi mah tidak diambil pusing, karena dalam setiap pemilu pasti ada narasi-narasi yang merendahkan, menghina dari suatu calon, yang bisanya cuma baca tapi tidak dicerna dulu gitu, cuma baca, share itu yang harus diperhatiin lebih lanjut. Selalu dilihat dulu sih ending dari video tersebut itu seperti apa ujungnya. banyak orang yang dapat berita itu tentang paslon ini, tentang paslon itu, tapi tidak dicerna dan divalidasi secara benar-benar. Sekarang kan udah banyak website yang nyebarin bahwa ini tuh hoax, ini fakta, jadi gampang mencari ini. Kita harus menyaring dulu ya, kayak kita baca-baca dulu nih, ini berita benar apa hoax gitu. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita tuh harus menelusuri berita tersebut apakah benar atau tidaknya. Belum tentu kan berita itu tuh benar, terus dia udah nangkep duluan, jadinya ngejudge yang lain, padahal seharusnya divalidasi dulu gitu. Jangan juga kita sebagai netizen langsung asal mengetik asal-asalan gitu, jadi harus benar-benar disaring dan dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengetik dan berbicara. Saya memaksa teman-teman saya untuk memilih pilihan yang menurut saya baik gitu kan. Lebih ke membandingkan dulu, terus lebih didiskusikan mana yang lebih baik. Ini kan berita juga semakin banyak, saling juga memberikan apa ya, kayak yang benar tuh yang gimana gitu. Kalau saya sih lebih ke ajak diskusi. Untuk novel pribadi, apa emang nggak terlalu mempermasalahkan? Apa sih kelebihan dari paslon ini? Apa kelebihannya? Kalau dari paslon ini tuh ini kelebihannya. Dari paslon kamu apa kelebihannya? Terus di situ Aku nggak mempermasalahkan kayak kamu harus pilih sama yang kayak aku. Tidak menutup mata ya gitu. Jadi misal dari paslon lain ada yang baiknya gitu, saling bertukar pikiran aja gitu. Tapi tetap dari masing-masing pribadi di ini ya diterimanya gitu. Jadi aku kesini kayak ya udahlah gitu. Pilihan kamu pilihan kamu, pilihan aku gitu. para orang itu kan punya hak dan pilihan. Kalau misalnya kita memaksa hak seseorang kan kita pasti nggak boleh juga kan. Mau siapapun itu yang menang, asalkan dia bisa bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa dan masyarakatnya gitu. Apa buat Sebenarnya pasti kesel gak sih? Jujur waktu awal-awal masih kayak nggak terima ya. Awalnya sih saya kesel gitu kan. Aku biasanya kayak ngasih saran gitu loh, kayak itu bener gak sih? Atau enggak, kamu jangan gitu, itu beneran gak? Udah bener belum? Gitu. Saya punya hak untuk ngasih tahu apa yang benar apa yang salah, tapi
Setiap orang tuh punya pilihan masing-masing dan semua orang juga pasti ada di fase yang misinformasi tadi. Lebih ke debat, memperdebatkan paslon saya tuh kelebihannya ini. Kalaupun orang itu menganggap pilihannya lebih tinggi atau lebih bagus dari pilihan Nopal, ya Nopal bakal ya udah gitu, nggak masalah, karena emang itu pandangan kamu seperti itu dan pandangan Nopal seperti ini, ya udah nggak bisa gimana-gimanain. Kalaupun dilawan nggak akan benar gitu, malah Setelah kesini ya saya bisa menghargai yang mungkin hak dia gitu kan. Kalau kamu pribadi pernah nggak sih debat sampai kayak bener-bener panas banget gitu debat? Pernah mungkin, tapi dalam konteks kayak heureuh ya. Oh, sering di kelas. Sering. Pasti setiap paslonnya tuh kayak memiliki kontennya masing-masing gitu. Nah, jadi saling mengejeknya tuh melalui konten-konten itu gitu. Tapi melalui candaan, jadi nggak beneran gitu. Ya bercanda gitu. Jadi kok milih ini gitu kan, mana ngotot gitu kan. Jadi tenang. sangat sering kalau Nopal sendiri itu belum, tapi Kalau gitu kan, ini baru pertama kali first time, kita juga masih kayak generasi muda remaja gitu yang masih benar-benar labil. Bahkan di TPS pun aku tuh kayak masih jadi ragu lagi gitu, kayak waduh gitu kan. Ini pilihan aku udah bener belum Iya ya? gitu, sampai akhirnya masuk bilik ya udah bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Kok sih enggak? Enggak ya? lebih ke debat, memperdebatkan paslon saya tuh kelebihannya ini, tidak melakukan kejahatan ini. Lebih ke itu. Jadi kan mereka kan iya paslon saya tuh mempunyai kekurangan juga. Jadi kan pasti mereka berpikir lagi dong, karena bukan hanya paslon itu yang baik, tapi semua paslon itu baik, pasti mempunyai kebaikan dan mempunyai keburukannya masing-masing. Seperti itu. Debat terutama kan di asrama tuh saya sering kali berdebat dengan orang-orang masyarakat pilihan paslonnya. Terus ending dari perdebatan itu gimana? Apakah kalian malah jadi kayak berkubu-kubu atau kayak akhirnya kayak menerima kekurangan dan kelebihan paslon masing-masing? Kalau yang saya lihat tuh lebih ke saling menyindir. Saling menyindir. Ya, misalnya nanti setelah kejadian tersebut saya menyindir, wah ini kubu si ini dukung si ini, gitu. Terjadi suatu perpecahan. Berarti jadi ada perpecahan dong ya? Ada perpecahan. Nah, walaupun perpecahan tersebut tidak berlangsung lama, hanya saat pemilu saja. Oke, berarti sekarang udah akur lagi. Udah akur lagi, Alhamdulillah. Oke. Udah selesai. Makasih banyak. Terima kasih atas waktunya, partisipasinya. Boleh dadah kamera. Terima kasih banyak. Boleh. Terima kasih banyak. Makasih. Dadah dulu. Dadah dulu. Nah, makasih banyak ya. ya sama-sama. Sudah selesai. Terima kasih banyak buat waktunya dan partisipasinya. Boleh dadah lagi kamera. Makasih banyak ya. Setelah mendengar jawaban teman-teman kita sebelumnya terkait pemilu pada 2024 ini, jawaban mereka sangat beragam ya. Mereka memiliki macam-macam kriteria pemimpin yang baik menurut pribadinya masing-masing. Dari sini kita bisa lihat perbedaan pendapat antar orang sangat berbeda-beda. Nah, di sini juga peran toleransi itu sangat dipentingkan guna mencegah perpecahan. Memeriksa suatu kebenaran juga sangatlah penting dalam Islam, dikenal dengan istilah tabayun yang artinya meneliti, memahami, menjelaskan, atau memverifikasi. Sama halnya dengan mencari tahu dan memverifikasi suatu berita atau isu-isu politik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan, perdebatan, atau bahkan disintegrasi. Dalam menghadapi berita dan isu-isu politik yang dapat mengancam kerukunan berbangsa, diperlukan kesadaran masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi berita-berita dan isu-isu politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Di antaranya dengan cara yang pertama, tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua, meneliti terlebih dahulu berita yang didapat. Yang ketiga, memvalidasi berita yang didapat. Dan keempat, tidak asal berkomentar di media sosial. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan hukum bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang tersebut telah membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul kami kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Apabila seseorang sudah menjaga kerukunan, maka bisa dikatakan orang tersebut sudah menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Karena dengan menjaga kerukunan tidak akan terjadi perpecahan, disintegrasi, perselisihan, bahkan mungkin pertengkaran. Lalu ada cara untuk menjaga kerukunan dan kesatuan, di mana yang pertama itu toleransi, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang ketiga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang keempat tidak mematahkan pendapat orang lain. 2024 telah usai. Kini saatnya kita bersiap untuk era kepemimpinan baru dan mewujudkan harapan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang. Segala bentuk perselisihan